Assalamualaikum anak soleh-soleha. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi sama Bu Yuli ya. Kali ini anak soleh sama Bu Yuli akan belajar mengenai tematik satu diri sendiri. Subtemanya subtema ketiga, aku merawat tubuhku, materi IPA terintegrasi dengan kompetensi dasar bahasa Indonesia. Kegiatan belajarnya hari ini apa? Yang pertama yaitu memahami cara merawat anggota tubuh. Yang kedua, mengetahui benda atau alat yang digunakan untuk merawat tubuh. Yuk kita simak yuk videonya. Masih ingat dengan ini? Kita review dulu ya. Ini adalah anggota tubuh anak soleh-soleha dari mulai rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, anggota tubuh ini dari atas sampai bawah itu semuanya harus dijaga, harus dirawat. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan dan memberikan anggota tubuh dengan sempurna, dengan baik ya. Jadi kita harus bersyukur diberikan nikmat sama Allah, diberikan anggota tubuh yang sempurna ya, yang sehat. Untuk itu kita harus menjaganya, harus merawat. Nah, caranya bagaimana? Nah, bagaimana cara merawat anggota tubuh kita? Yang pertama, wah, ada gambar apa ini? Anak soleh sedang mandi, betul. Nah, yang pertama, cara merawat anggota tubuh yaitu mandi minimal 2 kali sehari. Apa? Menggunakan pinter, menggunakan sabun mandi. Biar badannya bersih, wangi menggunakan sabun. Keramas menggunakan apa? Pinter, keramas menggunakan sampo biar rambutnya wangi, bersih ya. Tidak ada kutu. Terus yang kedua, bagian gigi digosok, sikat gigi dan pasta gigi. Giginya yang bersih, giginya putih. Nah, itu harus dibersihkan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Nah, ketika anak soleh sudah bermain di luar bersama teman-teman. Nah, harus mandi menggunakan air bersih ditambah dengan sabun dan sampo. Sikat gigi juga. Kalau sikat gigi kapan? Setelah makan, sikat gigi lebih bagus. Mau tidur, sikat gigi. Ketika sudah makan kan suka nempel nih makanannya. Nah, kalau sudah makan permen suka nempel juga kan? Nah, biasanya tuh kalau tidak langsung minum atau tidak gosok gigi suka nempel, akibatnya akan sakit gigi. Ya, kayak, aku sakit gigi, nyut-nyutan gigi aku. Nah, supaya sehat giginya, tidak bolong, tidak ada kumannya, rajin menggosok gigi. Minimal ketika mandi ya, pagi dan sore hari. Tahu ini? Nah, betul, ini adalah gunting kuku. Nah, kuku yang panjang itu digunting ya kukunya biar ketika makan kuku yang anak soleh itu sudah pendek. Jadi kuman yang ada di kuku tidak masuk ke dalam perut. Nah, menggunakan gunting kuku. Terus ada ini apa ini? Betul, cotton bud. Cotton bud itu untuk apa? Untuk membersihkan telinga, kotoran yang ada di telinga. Jadi dibersihkan menggunakan cotton bud yang permukaannya halus. Jadi tidak boleh menggunakan benda yang tajam. Ini ya kegiatan yang berhubungan dengan badan, berhubungan dengan mandi. Yang kedua, cara anggota tubuh dengan apa? Nah, pasti sudah tahu dengan apa? Makan makanan yang bergizi dan teratur. Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Pertama yaitu makanan pokok. Ya, makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Untuk apa? Sumber energi, biar kuat, biar sehat ya. Nih, biar ototnya kuat, biar enggak lemes ya. Jadi harus kuat, harus semangat. Contohnya apa? Ada yang tahu ini? Betul, ini adalah nasi atau beras ya. Dari beras yang biasa Pak Tani tanam padi, nah dihasilkanlah nasi beras. Selain nasi, makanan pokok itu ada tepung, pinter. Ada tepung terigu, tepung sagu, gandum. Itu adalah tepung ya. Nah,
Ketika anak soleh makan roti, rasanya itu bisa kenyang seperti makan nasi karena sama-sama mengandung karbohidrat untuk sumber energi. Selain nasi dan tepung, ada jagung. Jagung termasuk makanan pokok. Nah, ketika anak soleh makan nasi, teman-teman anak soleh yang berada di daerah Kalimantan itu bisa makan menggunakan jagung untuk makanan pokoknya pengganti nasi. Anak soleh juga bisa ketika makan jagung itu rasanya kenyang seperti makan nasi. Nah, ini yang pertama makanan pokok ya. Yang kedua, lauk pauk yang mengandung protein. Untuk apa? Untuk zat pembangun. Contohnya seperti apa lauk pauk? Pertama ada ini. Wah, yummy. Ini adalah ikan bakar. Siapa yang suka ikan? Ya, Bu Yuli juga suka ikan ya. Ikan itu untuk apa? Untuk apa namanya tuh? Protein juga mengandung protein. Selain ikan ada apa lagi? Daging, betul. Ada daging sapi, daging kambing, itu juga bagus ya, mengandung protein. Ikan juga macam-macam, ikan gurame, ikan lele, ikan nila juga sama. Terus selain ikan dan daging, ayam goreng aku suka. Ayam goreng. Ayam goreng juga termasuk protein. Terus ada telur. Nah, telur termasuk ke dalam protein juga. Nah, satu lagi ada tempe dan tahu juga sama mengandung protein. Nah, kalau ikan, daging, telur, dan ayam termasuk protein hewani yang berasal dari hewan. Kalau tahu dan tempe termasuk ke dalam protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Karena tempe dan tahu terbuat dari kacang kedelai ya, sari kacang kedelai. Lanjut. Oke, ada sayur dan buah-buahan yang mengandung vitamin untuk menjaga ketahanan tubuh. Siapa yang suka makan sayur? Nah, ada wortel, ada kacang panjang, kangkung, buncis, ada terong, ada sawi, ya, ada bayam, ya. Itu semua termasuk ke dalam sayur-sayuran, ya. Nah, buah-buahan yang termasuk ke dalam buah-buahan ada apel, pisang, pepaya, jeruk, ya. Terus juga nanas, anggur. Siapa yang suka? Bu Juli yakin semuanya pasti suka ya. Nah, semuanya ini bermanfaat sekali untuk ketahanan tubuh ya. Contoh sayuran wortel baik untuk kesehatan mata. Jeruk mengandung vitamin baik untuk kesehatan tubuh juga. Jadi harus ya, anak soleh harus menyukai sayur-sayuran dan buah-buahan. Terus dilengkapi, tadi kan 4 sehat 5 sempurna. Makanan pokok, terus makanan pokok, terus juga lauk pauk, sayur, ketiga 4-nya buah, 5-nya dilengkapi dengan sempurna susu dan segelas air mineral. Betul, susu dan air mineral yaitu untuk pertumbuhan tulang. Biar tulangnya kuat, biar semakin tinggi anak solehnya, biar semakin besar, jadi harus minum susu. Nah, kalau minum air putih minimal minum 8 gelas per hari ya. Jadi anak soleh minum air putih baik untuk apa? Menghilangkan racun-racun yang ada di tubuh. Bu, aku suka minum minuman yang berwarna. Nah, minuman yang berwarna itu tidak baik untuk kesehatan tubuh ya. Mohon maaf, Bu Yuli menyebutkan merek ya, seperti minuman Coca-Cola, Sprite, Fanta, Pocari Sweat, teh gelas, teh pucuk. Itu minuman yang berwarna. Sebenarnya tidak baik untuk kesehatan tubuh. Kenapa? Karena yang baik untuk kesehatan tubuh itu ada susu atau air mineral ya. Kalau susu kan itu sebagai untuk pertumbuhan tulang. Kalau minuman yang bersoda seperti Sprite atau Coca-Cola atau sejenisnya bisa merusak anggota tubuh kita ya. Jadi tidak boleh makanan atau minuman yang mengandung banyak soda ya. Jadi minumnya air putih aja, bagus untuk kesehatan tubuh ya. Nah, makanan juga sama. Kalau makanan yang
siap saji seperti mie instan, mie rebus atau mie goreng itu tidak baik untuk kesehatan tubuh ya. Nanti kalau terlalu banyak makan mie goreng atau mie rebus, nanti bisa apa? Bisa terjadi kerusakan pada ginjal, pada usus anak soleh ya. Jadi makanan yang baik dikonsumsi itu makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, yang ketiga cara merawat anggota tubuh dengan apa? Olahraga yang teratur seperti apa? Nah, ini ada anak soleh yang sedang berlari ya, lari pagi boleh ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Pertama bisa olahraga yang teratur. Ada lagi olahraga yang teratur bisa dengan ya bermain sepak bola ya. Pasti senang anak laki-laki bermain sepak bola ya, mau futsal, mau di lapangan juga bisa ya, di lapangan yang lebih luas, sepak bola atau futsal. Yang ketiga nih yang lagi rame sekarang, nah bersepeda. Anak soleh bisa bersepeda dengan ayah sama bundanya ya. Ini juga sama cara merawat anggota tubuh juga, berolahraga yang teratur, bersepeda juga bisa. Ya, bersepeda dengan bundanya, senang sambil jalan-jalan sambil bersepeda. Yang keempat adalah istirahat yang cukup dan teratur. Seperti pertama tidur siang. Anak soleh ketika sudah pembelajaran zuhur, sudah melaksanakan sholat zuhur, sudah makan siang, istirahat. Badan kita harus istirahat, harus diberikan haknya untuk beristirahat supaya fresh kembali. Dan tidur malam. Nah, maksimal tidur kalau anak soleh pukul 9 ya. Pukul 9 malam harus sudah tidur. Kenapa? Besok pagi harus melaksanakan sholat subuh, harus bangun pagi, belajar bersama Bu Yuli. Jadi harus malam itu harus paling malam itu jam 9 ya. Jadi ketika anak soleh tidur teratur 8 jam, nah itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, jadi kesimpulannya belajar hari ini adalah cara merawat anggota tubuh. Pertama tadi mandi minimal 2 kali sehari ya, biar badannya wangi, bersih, sehat ya. Yang kedua dengan makan makanan yang bergizi dan teratur, biar tambah sehat, tambah kuat, tambah gemuk juga ya, nggak apa-apa, yang penting sehat ya. Makanan yang bergizi, makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga olahraga yang teratur, bisa berlari ya seperti tadi bersepeda. Yang terakhir istirahat yang cukup dan teratur. Jadi semua ini dilakukan untuk merawat anggota tubuh biar tubuh kita sehat. Apalagi sekarang itu banyak virus ya, sekarang lagi pandemi virus corona. Jadi anak soleh, ayah bunda, semua anggota keluarga harus menjaga kesehatan tubuh, cara merawat anggota tubuh. Ketika ini sering cuci tangan ya, sering melakukan cuci tangan, terus sering ketika keluar harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer ya. Bu Yuli harap semuanya dalam keadaan sehat bisa menjaga kesehatan tubuhnya masing-masing ya. Kalau sakit rugi tidak bisa belajar, tidak bisa bermain, tidak bisa makan enak. Pasti kalau sakit semua badan terasa lemas, terus juga makanan yang dimakan pahit ya. Jadi enak, mendingan sehat ya. Bisa bersemangat, bisa belajar ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kita belajar hari ini. Semoga anak soleh bisa menyimak ya, memahami video pembelajaran kali ini mengenai cara merawat anggota tubuh. Nah, hari ini tidak ada tugas terlebih dahulu. Kenapa? Karena Bu Yuli ingin anak soleh fokus terhadap video pembelajaran saja. Kalau masih kurang paham, diputar lagi video pembelajarannya yang hari ini atau yang sebelumnya boleh ya. Hari ini tidak ada tugas. Disimak lagi videonya, mudah-mudahan anak soleh bisa menerapkan cara merawat anggota tubuh di rumah ya dengan baik-baik ya. Semoga semuanya sehat ya. Wil ucapkan terima kasih kepada ayah bunda, tante, om, teteh, mbak, nenek, kakek, semua yang membersamai anak soleh belajar di rumah. Ya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Makasih.